Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Agar terjadi pertukaran udara, Siti membuka jendela kamar. Kamar Siti menjadi sejuk dan segar. Siti selalu menghirup udara segar di kamar. Siti pun hidup sehat. Itulah salah satu cara Siti menjaga kesehatan. Sahabat cerdas, lalu bagaimana cara lain yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan? Minggu pagi, Siti, Dayu, dan Lina bersepeda santai. Mereka bersepeda santai dari rumah Siti pukul 6 menuju alun-alun. Jarak rumah Siti menuju alun-alun tidak jauh, kurang lebih 5 km. Siti, Dayu, dan Lina hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun. Sahabat cerdas, Siti, Dayu, dan Lina telah melakukan salah satu bentuk olahraga yang bisa memperlancar peredaran darah mereka, yaitu bersepeda santai. Tahukah kalian bahwa bersepeda santai dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah, khususnya jantung? Untuk mengetahuinya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya di British Medical Association, bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi risiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat sisa-sisa metabolisme tubuh. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan, di antaranya jantung koroner. Oleh karena itu, jantung perlu dijaga kesehatannya. Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Sahabat cerdas, selain jantung koroner, berikut ini beberapa penyakit pada peredaran darah manusia dan cara mencegahnya. Pertama, hipertensi. Cara mencegah hipertensi yaitu dengan cara melakukan olahraga rutin, menjaga berat badan ideal, perbanyak konsumsi makanan rendah lemak, kaya serat, dan mengurangi konsumsi garam, alkohol, rokok, serta kafein. Kedua, hipotensi. Cara mencegah hipotensi yaitu dengan cara memperbanyak mengonsumsi air putih dan garam, menghindari mengonsumsi minuman beralkohol, hindari tempat bertemperatur tinggi, serta tidak makan dalam porsi berlebih. Ketiga, varises. Cara mencegah varises yaitu dengan cara melakukan olahraga teratur, tidak duduk dengan menyilangkan kaki, serta menjaga berat badan ideal.
Keempat, anemia. Cara mencegah anemia yaitu dengan cara banyak mengonsumsi makanan yang kaya akan kandungan zat besi, vitamin C, folat, dan vitamin B12. Kelima, leukemia atau kanker darah. Cara mencegah leukemia yaitu dengan cara mengonsumsi makanan sehat, rutin melakukan aktivitas fisik, melakukan pemeriksaan kesehatan tubuh secara rutin, dan perbanyak konsumsi sayuran seperti brokoli, kubis, tomat, lobak, dan sebagainya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itulah slogan kesehatan yang sering kita dengar. Makna dari slogan tersebut adalah mencegah timbulnya faktor yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati penyakit yang terlanjur menjangkiti tubuh kita. Nasihat bagi masyarakat secara umum bisa dilakukan melalui berbagai media seperti melalui slogan. Selain itu, nasihat bisa disampaikan melalui pantun. Contohnya pantun berikut ini. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengenal bagian-bagian pantun. Sekarang mari kita identifikasi pantun berikut ini. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Pantun tersebut merupakan pantun nasihat yang terdiri dari satu bait, terdapat 4 baris. Baris sampiran yaitu kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Sedangkan baris isi yaitu kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Selanjutnya perhatikan pantun berikut ini. Memang indah bunga selasih, selasih bunga tanpa getah. Lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Pantun tersebut memiliki satu bait yang terdiri atas 4 baris. Suku kata pada setiap baris secara berurutan berjumlah 9, 9, 10, dan 11. Setiap baris terdiri atas 4 kata. Baris yang menunjukkan sampiran yaitu memang indah bunga selasih, selasih bunga tanpa getah. Baris yang menunjukkan isi yaitu lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Pantun bersajak ABAB. Pantun di atas termasuk jenis pantun nasihat. Organ peredaran darah memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap orang menjaga dan mencegah terjadinya gangguan-gangguan terhadap organ peredaran darah dalam tubuh. Cara paling mudah dan murah tanpa biaya dalam menjaga dan mencegah terjadinya gangguan-gangguan organ peredaran darah manusia sudah dicontohkan oleh Siti dan teman-temannya, yaitu dengan bersepeda santai. Masih banyak cara lain yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah dalam tubuh. Apa sajakah itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Peredaran darah juga sangat erat kaitannya dengan kerja dari jantung. Semakin baik kondisi jantung, maka peredaran darah di dalam tubuh juga menjadi semakin baik. Namun demikian, tidak semua orang memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa orang yang memiliki kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah mereka. Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Beberapa penyebab yang dimaksud seperti faktor keturunan, obesitas,
pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis, gaya hidup tidak sehat, dan karena asap rokok, baik pada perokok aktif maupun perokok pasif. Berdasarkan penyebab yang ada, kita tentunya bisa mengidentifikasi cara mencegah timbulnya penyakit, yaitu dengan cara berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, mengatur pola makan, dan hindari asap rokok, baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 4, subtema 3 dan pembelajaran pertama. Kita akan belajar pada tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, dan kita sampai pada pembelajaran kedua. Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Keong Mas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Sore hari, Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjaminya buku. Tidak lupa, Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Sahabat cerdas, dari cerita tersebut, sikap baik Udin yang perlu diteladani adalah sifat dermawan. Ditunjukkan dengan sikap yang sukarela meminjamkan buku kepada Edo. Sedangkan sikap baik Edo yang perlu diteladani adalah mengucapkan terima kasih ketika diberi sesuatu oleh teman. Sikap Udin dan Edo perlu diteladani karena sesama teman kita harus saling tolong-menolong dan juga mengucapkan terima kasih saat mendapatkan pertolongan. Sahabat cerdas, berikut ini isi buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si Kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si Kancil. Saat si Kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepongahan dan kesombongannya, si Kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si Kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si Kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si Kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si Kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika Kancil yang berencana lari di daratan memanggil Siput, maka Siput yang ada di depan Kancil menjawab, Kesepakatan antara Raja Siput dan Kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan, Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya, datanglah si Kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3.
Si Kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap Kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah, dia berseru, "Di mana engkau, Siput?" Jawab Siput yang berada di depannya. Si Kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si Kancil berseru, "Di mana engkau, Siput?" Kembali terdengar jawaban Siput telah berada di depannya. Si Kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh Siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si Kancil tidak dapat mengalahkan Siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya, dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan napas terengah-engah, sang Kancil pun berkata, "Hai Siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang Kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan Siput. Sekarang tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Sahabat cerdas, berdasarkan cerita bergambar tersebut, dapat kita ambil kesimpulan, Kancil memiliki sikap sombong dan pongah. Sikap yang dimiliki Kancil tidak baik, karena orang sombong akan sulit dihargai oleh orang lain. Sahabat cerdas, cerita yang berjudul Kancil dan Siput merupakan contoh cerita bergambar. Cerita bergambar atau disingkat cergam adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Berikut ini langkah membuat gambar cerita. Pertama, tentukan ide, gagasan, atau tema yang akan dibuat. Kedua, tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. Ketiga, buat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita. Kemudian masing-masing bisa dikembangkan. Dan yang keempat, mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar tentang organ peredaran darah hewan. Berikut ini informasi mengenai organ peredaran darah hewan dan cara memeliharanya. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 4, subtema 3 dan pembelajaran kedua. Ini kita akan belajar pada tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, dan kita sampai pada pembelajaran ketiga. Dayu membacakan pantun buatannya di depan kelas. Pantun Dayu jenis pantun jenaka. Dayu berhasil membuat tertawa teman-temannya melalui pantunnya. Artinya, Dayu berhasil menyampaikan amanat dari pantun itu. Pagi ini Dayu dan teman satu kelasnya sedang mengikuti pelajaran tentang pantun. Ibu guru menjelaskan cara pembuatan pantun. Membuat pantun
harus memperhatikan sajak dalam pantun. Misalnya, akhiran baris pertama adalah N, maka baris ketiganya juga harus N. Jika akhiran baris keduanya T, maka akhiran baris keempatnya juga harus T. Seperti contoh pantun berikut. Jalan-jalan dekat pohon, tempat indah hijau rumput. Pada Tuhan kita memohon, sesuai ajaran yang kita anut. Pada pantun tersebut, akhiran baris pertama dan ketiga adalah N, sedangkan akhiran baris kedua dan keempat adalah T. Selain sajak, dalam membuat pantun juga harus memperhatikan amanat atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Seperti contoh pantun berikut ini. Siang-siang makan buah dondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Amanat pantun tersebut merupakan ajakan kepada masyarakat untuk ikut bergotong royong. Gotong royong merupakan salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat. Berikut ini contoh kegiatan gotong royong dalam masyarakat. Gotong royong merupakan bentuk kerjasama antara sejumlah orang atau warga masyarakat dalam kehidupan sosial dalam menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. Unsur-unsur gotong royong antara lain usaha atau kegiatan kerja bersama. Setiap partisipan berpartisipasi menurut kemampuan masing-masing, berdasarkan keikhlasan dan sukarela, tanpa pamrih atau tanpa harapan balas jasa. Kerja atau usaha tersebut bermanfaat bagi kepentingan bersama. Manfaat dari kegiatan gotong royong antara lain meringankan beban waktu dan biaya, meningkatkan rasa kekeluargaan, menumbuhkan sikap sukarela dan tolong-menolong, serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Pada dasarnya, setiap orang tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi membutuhkan peran orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka manusia disebut makhluk sosial. Orang-orang yang saling membutuhkan dan mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu tempat disebut masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, saling menyayangi, serta saling menjaga hubungan baik dengan orang lain. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, maka setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Lalu apa tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut ini jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Tanggung jawab warga masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan peraturan-peraturan dalam masyarakat.
misalnya peraturan jam belajar masyarakat dan kegiatan ronda malam yang dilaksanakan secara bergiliran. Kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama, bergaul dengan sesama warga masyarakat dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun aliran. Menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa, dan mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Rasa solidaritas sosial mengandung prinsip saling membantu, saling peduli, saling bekerja sama, dan saling berbagi dalam mendukung pembangunan masyarakat setempat, baik secara keuangan maupun tenaga. Salah satu bentuk upaya meningkatkan solidaritas sosial adalah membiasakan kerjasama atau gotong royong. Keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat, bangsa, dan negara. Terjadinya disintegrasi atau perpecahan antar warga masyarakat biasanya dipicu oleh adanya tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Diskriminasi adalah prinsip yang mengatakan bahwa semua orang tidak sama. Tindakan-tindakan diskriminasi tersebut hendaknya kamu buang jauh dalam pergaulan hidup bermasyarakat demi persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Sahabat cerdas, tanggung jawab seseorang sebagai warga masyarakat juga tercermin dari sikapnya dalam pergaulan di masyarakat. Orang yang bertanggung jawab akan selalu berinteraksi baik terhadap anggota masyarakat lain dalam lingkungannya. Interaksi tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Berikut ini interaksi sosial yang terjadi dalam berbagai bidang. Pertama, bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain. Hubungannya dalam perdagangan dan kebutuhan pemenuhan makan, sandang, dan papan. Selain kepentingan ekonomi dalam bentuk barang, kepentingan ekonomi yang lain terlihat dalam bentuk jasa, misalnya lembaga belajar, bank, rumah sakit, event organizer, jasa paket atau kurir, sampai jasa cuci. Kedua, bidang politik. Jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Di dalam kepentingan politik, terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Ketiga, bidang sosial dan budaya. Dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Sementara itu, kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Keempat, bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu.
Contoh kepentingan moral yaitu syiar agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Tujuannya agar kesadaran masyarakat di wilayah tersebut timbul untuk maju bersama dengan masyarakat di wilayah lain dalam membangun bangsa. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 4, subtema 3 dan pembelajaran ketiga. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.